Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang JavaScript dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang ini, JavaScript operator. Jadi JavaScript operator itu ada 4 macam, ada arithmetic, ada assignment, ada comparison, ada logical. Ya, emang cukup banyak 4. Aku nggak mau bikin satu persatu, ngebahas satu persatu ini, satu video, nggak mau. Jadi aku mau ngebahas langsung sekaligus semua dalam satu video aja, karena ini adanya beberapa kemiripan di operator-operator ini. Jadi aku mau bikin dalam satu video aja. Terus ini aku udah bikin beberapa slide ini. Nah, ini yang mau kita bahas, ada arithmetic, ada 8 yang mau kita bahas, terus ada assignment, ada 5, ada comparison, ada 9 yang mau dibahas, dan yang terakhir logical ini ada 3 yang dibahas. Oke, format video kali ini beda. Biasanya kan aku jelasin dulu teorinya baru langsung ke prakteknya. Karena ini ada kesamaan tapi ada perbedaan juga, jadi aku mau ganti formatnya. Jadi ketika aku bahas satu teori, langsung kita bahas prakteknya, terus satu teori kita bahas lagi prakteknya, jadi selang-seling gitu ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Kita mulai pembahasan pertama, yaitu arithmetic operator. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, arithmetic itu kayak matematika kayak biasa. Jadi di arithmetic operator itu contoh-contohnya ada addition atau tambah, subtraction minus atau kurang, multiplication kali, division bagi, exponentiation ini pangkat, modulus atau remainder ini sisa bagi, increment ini apa ya, increment kayak penambahan gitu, decrement itu pengurangan. Nah, ini cuman sekedar kayak matematika biasa aja teman-teman, matematika basic untuk arithmetic. Karena di JavaScript juga kita bisa ngitung-ngitung operasi matematika. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita cobain satu persatu aja. Walaupun ini udah jelas sih, yang kayak ini simpel-simpel aja, tapi yuk kita praktekin aja. Aku udah punya satu file namanya index.html, masih berupa HTML5 biasa struktur code-nya. Terus ada aku kasih text script untuk scripting di sini. Oke, yang pertama kita mau ngebahas addition atau plus. Ya biasa aja sih, aku mau bikin var a sama dengan 5, terus var b sama dengan 3. Nah, kita bikin variabel, terus kita assignment ya, nilainya a sama dengan 5, b sama dengan 3. Karena kita mau coba addition, jadi langsung aja console log a tambah 5 sama dengan a tambah b. Nah, ketika kita buka save dan lihat hasilnya, sebentar, c is not defined, karena ya betul, karena ini bukan c tapi b. Sorry, salah ngetik. Save dan kita lihat hasilnya 8. Jadi ya sesimpel itu. Addition itu buat nambahin 5 tambah 3 sama dengan 8. Terus oke, karena kayak begini nggak apa ya, mungkin supaya lebih jelas aku bikin satu variabel lagi, var c misalnya sama dengan a tambah b. Kita console log c sama dengan hasilnya, lihat 8, sama aja. Itu contoh dari operator plus. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, kita bagi-bagi dulu ya. Kalau teman-teman nggak tahu, ini namanya operand. Ini operator, ini operand. Jadi operand itu artinya sesuatu yang dioperasikan oleh operator. Jadi operand itu tulisannya kayak gini teman-teman. Operand. Nah gini. Operator, terus operand. Jadi a ini operand, plus ini operator, b ini operand. Itu namanya kalau teman-teman belum tahu. Oke, cukup itu aja tentang addition. Sekarang kita lanjut lagi subtraction. Ya sesimpel itu juga sih teman-teman ya, kita ganti aja jadi minus atau kurang. Karena subtraction itu artinya kurang, jadi hasilnya 2. 5 tambah 3.
Terus kita lanjut lagi multiplication kali, dimana 5 kali 3 sama dengan 15. Sorry, belum di save. 15 tuh. Lanjut lagi division 5 bagi 3 sama dengan, kita lihat 1,667. Kalau mau di genapin, kita ganti aja A ini nilainya bukan 5 tapi jadi 6. Save, maka dia jadi 2. Terus lanjut lagi exponentiation. Ini artinya pangkat. Jadi A pangkat B, 6 pangkat 3 berapa? 6 pangkat 3 berapa ya? 36 kali 6 sekitar segitu, 216. Nah, itu untuk exponentiation. Terus lanjut lagi modulus remainder. Nah, ini modulus ini buat teman-teman nggak tahu, aku bakal bahas pelan-pelan. Jadi apa itu arti modulus? Modulus itu artinya kayak begini teman-teman. Modulus ini kan diwakili dengan persen nih, simbol persen. Jadi ini dibaca var C sama dengan A modulus B. Artinya A itu kan 6, B itu 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2, ya kan? Nah, 2 itu bilangan genap apa enggak? Habis kayak mana ya? 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 itu kan bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Dan jika 6 dibagi 3, habis kan? Kayak mana ya? Aku ngejelasinnya. 6 dibagi 3. Berarti anggap aja 6 donat dibagi buat ke 3 anak-anak. Sama dengan, jadi 1 anak dapat 2 donat kan. Jadi 1 anak dapat 2 donat, 1 anak dapat 2 donat, 1 anak dapat 2 donat. Setotal sebanyak 3 anak-anak dan 6 donat. Jadi semuanya habis kan, dapat anak-anak kebagi rata. Maka kalau kita lihat, aku komen dulu. Maka aku lihat A modulus B ini hasilnya adalah 0. Karena aku bilang tadi, contohnya 6 donat dibagi ke 3 anak-anak. Masing-masing dapat pas, 1 anak dapat 2 donat. Jadi nggak ada sisanya karena udah kebagi rata semua. Beda dengan kita ganti misalnya 7. Save. Nah, ini. Sekarang kita ganti 7 dibagi 3. Ada 7 donat, ada 3 anak-anak. 7 donat ini dibagi ke 3 anak-anak. Jadi 1 anak-anak dapatnya berapa? 2 kan? Jadi kita coba 3 dikali 2 sama dengan 6. Sedangkan donat itu ada 7. Sisanya berapa? Sisanya adalah 7 dikurang 6 sama dengan 1. Kita lihat hasilnya pasti 1. Nah, jadi pengertian dari modulus adalah sisa dari hasil bagi. Kalau hasil dibagi genap atau dapat semuanya, nggak harus genap sih, kayak dapat semualah kebagi rata, maka modulusnya itu 0. Kalau dibagi hasilnya nggak rata, nggak kebagi rata semua, nah sisanya itulah hasil dari modulus itu. Oke teman-teman, semoga ngerti dengan penjelasan itu ya. Itu tentang modulus. Selanjutnya increment. Nah, increment ini juga aku harus jelasin pelan-pelan buat teman-teman yang nggak ngerti. Oke, aku hapus saja. Nah, increment itu kayak mana teman-teman? Jadi, aku punya nilai kan, variabel A menampung nilai 7. Jadi, dengan mana dia? Ini increment plus-plus, sintaksnya kayak begini. A plus-plus. Nah, sekarang kita konsol log A. Kita lihat hasilnya jadi 8. Kenapa jadi 8? Nah, arti dari plus-plus ini, jadi dia bakal menambah 1. Setiap ada plus-plus ini menambah 1. Contoh, ini kan 7 plus-plus 1. Jadi 7 ditambah 1 sama dengan 8. Coba kita kasih lagi A plus-plus lagi. Nah, kita punya 7. A plus-plus sama dengan 8. Terus di A++ lagi sama dengan 9. Kita coba save, hasilnya 9. Nah, gitu caranya teman-teman. Mau dicoba lagi A++ sama dengan pasti 10. Tuh. Jadi A++ pertama 7 ditambah 1. A++ kedua, sisanya tadi kan 8. 8 tambah 1, 9. A++ lagi 9 tambah 1, 10. Itu hasil dari increment ini.
kebalikannya, decrement itu minus. Nah, kita coba aja A min, hasilnya pasti 6. Tuh. Kita tambah kita decrement lagi, A min pasti hasilnya 5. Nah, sama sih, dia decrement itu kebalikan dari increment. Oke, teman-teman ngerti ya tentang arithmetic simple, cuman MTK basic doang, dasar doang MTK-nya. Terus peraturannya juga kayak matematika biasa, teman-teman. Kabataku urutannya kali dulu, bagi dulu, tambah dulu, kurang dulu. Contoh, misalnya ada var A 7, var B 3, var C sama dengan 2. Var D sama dengan A ditambah B dikali C. Oke, teman-teman tahu jawabannya apa? Oke, aku hapus dulu, terus aku konsol log D. Jawabannya apa? Jadi jawabannya itu bukan, sebentar, 10 kali 2, 20, bukan 20. Aku komenin aja, bukan 20, tapi 6 tambah 3, 13. Nah, seharusnya 13, kita lihat. Tuh, 13. Karena apa? Ya, urutan matematika, teman-teman. Peraturan matematika. Kali dulu, habis itu bagi, habis itu tambah, habis itu kurang. Nah, karena ini tambah di depan, terus kali di kanannya, nggak masalah mau urutan mana dulu, karena dia kali, jadi ini dulu yang dioperasikan, baru ditambah ini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau kali dulu yang dioperasikan, mau tambah dulu yang dioperasikan, teman-teman harus nambah kurung gini. Save, kita lihat hasilnya pasti udah berubah jadi 20. Oke, ini cuman peraturan matematika dasar, nggak ada perbedaannya sama yang di JavaScript. Oke, jelas ya tentang ini, tentang aritmatika, tentang operator arithmetic. Kita lanjut lagi tentang operator assignment. Jadi assignment ini artinya pemberian nilai. Nah, ini kayak biasa aja, assignment biasa. Ini cuman bentuk lain dari pemberian nilai yang kayak biasanya. Contohnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Nih yang nomor 1 sama aja, nggak usah kita bahas. Lihat nih, A plus sama dengan B, artinya itu A sama dengan A tambah B. Jadi sebenarnya operator assignment ini cuman bentuk lain atau singkatnya dari yang bentuk normalnya aja. Nah, bisa teman-teman lihat lagi yang nomor 3, A kurang sama dengan B itu nilainya sama dengan A sama dengan A kurang B. Gitu juga A kali sama dengan B itu kayak ini, A sama dengan A kali B, A bagi sama dengan B itu sama dengan A sama dengan A bagi B. Jadi ini bentuk singkatnya dari bentuk biasanya aja. Kayak begitu. Kayak mana ya, sebenarnya ini nggak perlu dipraktekin sih, cuman sebagai pembuktian aja ya, benar apa enggak ini hasilnya. Oke. Ini aku biarin aja sampai C, nggak apa-apa. Terus aku konsol log. Ini belum tahu aku mau konsol log apa. Sekarang kita mau coba pembuktian. Ini nggak usah kita buktiin lah ya, A sama dengan B. Ini sama aja. Jadi kayak begini deh, nggak apa-apa. Misalnya A sama dengan B. Ya sama aja, A sama dengan B, kita lihat nilai A pasti berubah sama dengan, lihat hasilnya 3 tuh. Yang tadinya A itu sama dengan 7, kita assignment baru lagi, kita beri nilai lagi dengan nilai B. Maka A yang tadinya nilainya 7 berubah jadi A sama dengan 3. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau misalnya kita udah ngasih nilai di atas, ngasih nilai ke variabel, kita assignment, kita ubah lagi kayak begini di bawahnya, maka yang di atas ini berubah dengan yang di bawahnya. Jadi hati-hati, jangan sampai ngubah kayak begini. Nah, ini sebenarnya sih untuk menjaga-jaga supaya nggak ini terjadi, ada yang namanya variabel let atau variabel cons yang nantinya akan kita bahas di pembahasan video lain, nggak di sini ya. Jadi biarin aja, skip aja dulu. Jadi kalau teman-teman pakai keyword var di sini bisa diubah lagi kayak begini caranya. Terus ini udah jelas ya, A sama dengan B biasa aja. Terus yang kita mau coba yang kedua nih, A plus sama dengan B sama dengan A sama dengan A tambah B. Kita coba, kita buktiin.
aku mau dia sebentar. Nah, kita mau begini, A sama dengan A tambah B. Nilainya kita lihat, save A tambah A sama dengan B, A sama dengan A tambah B. Jadi hasilnya kita hitung dulu ya, A itu 7, B itu 3, jadi seharusnya A ini nilainya 10. Kita lihat benar nggak 10. Ternyata benar 10. Terus kita lihat bentuk beda, bentuk assignment dari ini bisa dengan bentuk assignment dari ini bisa dengan kayak begini, A plus sama dengan B. Kita coba ganti ya, ini aku komenin aja. Oke, ini kita komenin, terus aku mau kasih A plus sama dengan B. Hasilnya ini aku gini aja dulu biar kelihatan. Kayaknya beda ya, enggak, ini artinya udah berubah ini hasilnya. Terus sekarang kita ganti jadi A. Kita lihat sama dengan save, refresh, hasilnya tetap 10. Jadi terbukti A plus sama dengan B sama dengan A sama dengan A plus B. Jadi ini bentuk singkat dari ini. Mungkin agak konyol, tapi teman-teman kalau misalnya ngebaca codingan orang lain, kemungkinan ada programmer lain nggak pakai ini, tapi mereka pakai bentuk singkatnya ini. Jadi tujuannya aku bahas di sini supaya teman-teman nggak bingung kalau ngeliat bentuk kayak begini ini artinya apa. Oke. Terus untuk ini untuk yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 sama aja dengan nomor 2 pembahasannya, jadi nggak perlu kita bahas ya, teman-teman boleh coba sendiri. Kita lanjut bahas operator yang selanjutnya nih, operator comparison. Jadi comparison itu artinya perbandingan. Ada 9 yang mau kita bahas, dan biasanya operator comparison ini dipakai untuk kondisional atau if, else. Karena kita belum belajar kondisional, jadi kita nggak mau pakai kondisional dulu, tapi kita langsung konsolok aja ngeliat hasilnya. Jadi sebelum kita praktek, ini untuk aku mau ngejelasin lagi, comparison ini untuk menguji kebenaran. Jika dia benar nilainya true, salah dia nilainya false. Mungkin teman-teman masih bingung, jadi semoga dengan praktek langsung kita nggak bingung ya. Ini langsung aja prakteknya. Yang pertama, equal to disimbolin dengan sama dengan. Jadi di sini aku hapus aja, terus aku kasih variabel baru namanya variabel D sama dengan punya nilai string 7. Jadi ini nilainya 7 tapi tipenya string. Kalau yang A kan nilainya 7, tipenya number. Oke. Sekarang kita mau lihat ini equal to console log. Nah, arti equal to itu teman-teman ditanya apakah apakah operand yang pertama sama dengan operand yang kedua. Kita contohin, apakah A sama dengan B. Jadi kalau ini diartiin apakah 7 sama dengan 3, teman-teman tahu dong 7 sama dengan 3 enggak kan. Jadi kalau kita lihat hasilnya pasti false. Nah itu untuk perbandingan aja teman-teman, sama dengan. Nah sekarang kita coba apakah A sama dengan D. Nah teman-teman tahu nggak jawabannya sebelum aku save dan lihat hasilnya? Boleh tebak aja dalam hati benar nggak. Jadi kalau jawaban aku apakah A ini sama dengan D, jadi jawaban aku iya, true. Loh kenapa? Karena stringnya walaupun dia string nilainya sama. Ini karena nilainya sama dengan. Kenapa begitu? Kita bahas untuk yang kedua operatornya. Terus ini sama dengannya ada 3, equal value, equal type. Nah teman-teman udah bisa nebak dong dari ada bacaan equal type ini. Kita lihat, kita ganti jadi A sama dengan D. Tadi kan kalau A sama dengan D itu nilainya true. Jika A sama dengan D nilainya tetap true apa berubah jadi false. Kita save dan lihat hasilnya false. Kenapa? Karena walaupun nilainya 7 tapi tipenya beda. Lihat pengertiannya, equal value dan juga equal type. Sedangkan ini cuma equal value doang, 7 sama 7, type-nya beda, makanya jadi
false, bukan true. Kayak gitu teman-teman perbandingannya. Terus kita lanjut perbandingan selanjutnya, not equal. Nah, not equal ini kita bisa lihat artinya not itu tidak sama dengan D. Kita lihat apakah A tidak sama dengan D, 7 nggak sama dengan 7 string. Kita lihat hasilnya, save, nilainya false. Kenapa? Karena kan kita tahu 7 number sama dengan 7 string, walaupun tipenya beda. Lihat, karena sama dengannya 1. Nah, kalau misalnya sama dengannya ada 2, save, nilainya jadi true. Sorry, save, aku refresh dulu deh biar jelas. Tuh, nilainya true. Kenapa? Karena dia ini tidak sama dengan nilainya, tidak sama dengan juga type-nya, makanya dia hasilnya true. Nah, begitu. Emang agak membingungkan kalau ada tanda serunya, tapi teman-teman harus hati-hati aja di sini. Terus coba aku bikin lagi, var e sama dengan 7. Nah, sekarang aku membandingin apakah 7 ini tidak sama dengan e. Hasilnya lihat false. Kenapa? Karena A nilainya sama dengan E, sama-sama 7. Sedangkan di pengecekan kondisionalnya, pengecekannya, perbandingannya apakah 7 tidak sama dengan 7? 7 tidak sama dengan 7 itu pasti salah kan? Lihat, yang dia mau perbandingan, jadi nilainya false karena 7 dengan 7 itu nilainya sama. Agak membingungkan, tapi teman-teman harus hati-hati kalau ada not ini, tanda not, tanda seru. Terus ini kayak matematika biasa sih, lebih besar, lebih kecil. Jadi kita contohin aja, apakah A sama ini aja deh, B ya. Apakah B lebih besar dari, apakah A lebih besar dari B, 7 lebih besar dari 3? Kita lihat pasti true, karena ya benar, 7 lebih besar dari 3. Sama aja dengan lebih kecil juga kayak begitu, lebih besar sama dengan kayak gitu juga. Asal sama nilainya atau lebih besar maka dia nilainya true. Ini juga lebih kecil sama dengan. Nah, ini untuk ternary ini kayak begini. Console log. Jadi aku mau ngecek apakah A sama dengan B. Jika iya, maka nilainya kita bisa set. Maka betul. Kalau tidak, maka salah. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu belajar ternary dulu, karena rencananya aku mau bahas ternary ini di kondisional, pembahasan kondisional, bukan di sini. Jadi cukup tahu aja teman-teman penulisan ternary ini kayak begini. Ini kondisinya, ini tanda ternary-nya, tanda tanya, ini jawaban jika dia true, ini jawaban jika dia false. Hasilnya salah karena apa? Karena A tidak sama dengan B nilainya, maka dia pakai yang ini, bukan pakai yang ini. Oke, sekali lagi nggak usah pusing-pusing kalau nggak ngerti tentang ini, kita bahas nanti di video tentang kondisional aja. Oke, segitu aja tentang comparison. Cuman ngebanding-bandingin aja, jika dia nilainya benar maka true, dan jika nilainya salah maka false. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini yang terakhir ada namanya operator logical. Jadi logical itu kayak mana ya bilangnya? Dia itu ngebandingin satu dengan lain, tapi ada lebih dari satu yang dibandingin. Misalnya, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka hasilnya ini. Kalau hasilnya mau true, kalau dan ini kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua harus true, maka hasilnya akan menjadi true juga. Terus untuk yang kedua, or, jika salah satu kondisinya terpenuhi maka akan true, jadi nggak perlu dua-duanya terpenuhi. Jika not ini artinya sama kayak yang tadi sebelumnya, not itu artinya tidak. Oke, langsung aja supaya nggak bingung ke prakteknya ya. Kita mau ngebahas yang dan dulu.
Jadi oke, yang pertama aku mau kondisinya kayak begini. Karena ini aku hapus aja dulu, kita nggak pakai ini. Terus console log aku mau ngecek apakah A sama dengan B, dan apakah A lebih besar dari C. Nah, teman-teman bisa jawab nggak hasilnya ini true atau false? Oke, jawab di dalam hati aja ya. Hasilnya adalah false. Kenapa? Oke, kondisi yang pertama, apakah A sama dengan B? A sama dengan B, kita lihat A itu 7, B itu 3. 7 sama dengan 3 enggak? Enggak. Oke, ini aja kita tahu karena ini syaratnya dan maka maka keduanya harus true kan? Kita tahu yang pertama aja udah false. Nah, ini udah nggak masuk kondisi true, maka hasilnya bisa kita simpulin langsung hasilnya false karena yang pertama ini aja udah false. Walaupun ini benar, contoh A lebih besar dari C. A itu 7, C itu 2. A lebih besar dari C, 7 itu lebih besar dari 2. Benar apa enggak? Jadi kalau kita lihat yang pertama ini bukan di sini. Yang pertama ini adalah salah, yang kedua ini adalah benar. Nih. Jadi ini nilainya salah, ini nilainya benar. Nah, walaupun yang ini benar, dia tetap false nilainya karena syaratnya tadi dan itu mewajibkan ini sama ini benar, nilainya true. Jika salah satunya ada yang salah, maka hasilnya langsung salah, langsung false. Ini nggak berlaku cuman buat 2, bisa juga 3. Dan A lebih besar dari E misalnya. Nah, kalau kayak gini, ini semua hasilnya harus true supaya dia mendapatkan nilai true. Sekarang kita coba yang nilainya true ya. Aku hapus ini. Aku mau coba apakah A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C dan A sama dengan E. Kita cek, pasti hasilnya true. Tuh, kenapa? Karena A lebih besar dari B, benar nggak? 7 lebih besar dari 3, benar. A lebih besar dari C, 7 lebih besar dari 2, benar. A sama dengan E, 7 sama dengan 7, benar. Jadi ini benar, ini benar, ini benar. Ketiganya benar, maka nilainya adalah benar atau true. Nah, itu teman-teman pengertian dari dandan. Kalau dandan ini wajib semua kondisionalnya bernilai true supaya dia dapat nilai true. Kalau salah satu aja ada yang false, maka otomatis nilainya hasilnya langsung false, nggak perlu ngecek yang lain lagi. Nah, itu untuk dan ya. Sekarang kita coba untuk or. Nah, untuk or gimana? Aku balikin aja jadi 2 kondisionalnya karena 2 atau 3 sama aja, dicek berapa kalinya. Ini supaya gampang aja, supaya simple aku ngeceknya ya. Sekarang aku mau coba apakah A lebih kecil dari B atau B lebih besar dari C. Kita lihat hasilnya true. Kenapa? Kita coba lihat apakah A lebih kecil dari B. A itu 7, B itu 3. A lebih kecil dari 3 nggak? Salah kan? A lebih besar dari 3, tapi ini dicarinya A lebih kecil dari 3. Berarti yang pertama ini nilainya salah atau false. Terus yang kedua kita cek apakah B lebih besar dari C. B itu 3, C itu 2. Apakah 3 lebih besar dari 2? 3 lebih besar dari 2. Nilainya true. Nah, ingat kalau OR ini berapapun kondisinya, jika salah satunya nilainya true, maka hasil terakhirnya adalah true. Maka jadilah dia true. Nah, begitu teman-teman bedanya antara dan sama or. Oke, cukup jelas ya perbedaan antara dan sama or. Terus untuk yang not ini dia not sama aja sih sebenarnya. Kita tinggal kasih aja ini.
Nah, sebenarnya kita kasih kurung ini sebentar, bukan begini. Aku hapus dulu ini. Oke, aku hapus terus kayak begini aja. Apakah A lebih besar dari B? Nah, teman-teman bisa tahu nggak hasilnya ini apa? Sama dengan, save, tuh nilainya false. Kenapa bisa false, teman-teman tahu nggak? Sekarang gini, oke aku jelasin ya. Dia nyari apakah A lebih besar dari B. Aku spasiin aja biar kelihatan ada jaraknya nih. Apakah A lebih besar dari B? Kita lihat, A itu 7, B itu 3. A lebih besar dari B. True, ya kan? True. Tapi ini ada not, jadi not true, yang bukan hasil dari ini, jadi nilainya false. Karena ini true tapi dia ini ada not true, artinya false. Sekarang kita coba, aku mau A lebih kecil dari B. Kok begini? Ini dia, A lebih kecil dari B. Apakah 7 lebih kecil dari 3? 7 lebih kecil dari 3 enggak kan? Berarti nilainya ini false. Tapi karena ada not, jadinya not false, hasilnya jadi true. Nah, begitu aja sih. Kalau not ini artinya kebalikan dari hasilnya. Oke teman-teman, kayak begitu aja penjelasan operator logikal, yaitu and, or, atau not. Oke teman-teman, segitu aja tentang JavaScript operator. Udah kita bahas semua, tapi ternyata aku ada lupa ngejelasin sesuatu teman-teman. Sesuatunya itu ada di arithmetic. Jadi di arithmetic ini ya, yang addition. Oke, aku jelasin aja langsung. Jadi kayak begini teman-teman. Aku langsung aja var x sama dengan. Nah, kita tahu kan kalau 7 tambah 3 kayak begini aja deh. Aku jelasin aja langsung. Aku contohin. Kita console log x sama dengan nilainya ini 10. 7 tambah 3 sama dengan 10. Nah, gimana kalau misalnya 7 tambah D? Jadi A sama dengan 7, D sama dengan 7 string. Kita lihat jadinya 7 number ditambah 7 string. Hasilnya adalah 77. Kenapa? Karena number nggak bisa bergabung dengan string. Pembuktian lagi, var f sama dengan 7 domba kecil. Sorry, bukan 7 domba kecil, tapi domba kecil aja. Jadi aku mau A ditambah F. Save, hasilnya apa? 7 ditambah domba kecil. Jadi 7 domba kecil. Kenapa? Nah, karena kalau number ditambah dengan string atau string ditambah string, dia bakal bergabung stringnya teman-teman. Jadi karena number nggak bisa bergabung dengan string, jadinya karena 7 nggak bisa ditambah dengan string, 7 number nggak bisa ditambahin dengan domba kecil yang berupa string ini, jadi dia cuma digabungin doang. Jadi 7 ditambah dengan teks ini, domba kecil, jadi 7 domba kecil. Gimana dengan kayak begini? Var G sama dengan dan sapi. Nah, aku mau X sama dengan F plus G. Hasilnya adalah domba kecil dan sapi. Jadi string sama string nggak bisa kan, karena bukan number, dia hasilnya nggak ada. Hasilnya hanya digabungin aja antara string-stringnya. Jadi kalau string tambah string ini nilainya bakal menjadi kayak concat. Ingat ya teman-teman, concat menggabungkan string itu. Nah, sekarang kita coba. Kalau add ini bisa ngegabungin, gimana dengan kurang? Kita lihat hasilnya. Save, hasilnya adalah none. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, none ini artinya not a number, atau bukan berupa angka, bukan tipe number. Jadi string dikurang string, dia nggak ngasilin apa-apa. Jadi untuk string cuman berlaku operator tambah doang. Selain tambah, dia akan menghasilkan none semua. Kita contohin. F bagi B, G sama save, hasilnya none juga. F kali G, save, hasilnya none juga. Oke, kayak gitu aja yang kelupaan aku bahas tadi teman-teman.
tentang concat yang merupakan hasil dari plus string itu. Oke, kayak begitu aja yang bisa aku share tentang operator ini teman-teman. Semoga teman-teman ngerti dengan pembahasan aku ini. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.